Ibu bapak, adik-adik jamaah Masjid Nurul Huda 19 Londong rahimakumullah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna azaba rabbika kana mahzura. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Ini ayat menunjukkan kepada kita bahwa takut kepada azab Allah adalah salah satu sifat dari orang yang beriman. Bukan saja kita sebagai manusia biasa, para nabi pun demikian. Malaikat pun juga harus takut kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 28 ditegaskan pula bahwa inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak ada yang merasa aman darinya. Ini artinya apa? Artinya tidak ada manusia apa manapun yang boleh merasa aman dari azab Allah. Kemudian Rasul mengenai azab Allah ini menyampaikan dalam sebuah hadisnya, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wala bakaitum katsira. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui niscaya tentang azab, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahih. Ini Nabi menyampaikan ini saking dahsyatnya peristiwa hari akhir dan setelahnya, yaitu akan adanya azab atau siksa bagi orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang melanggar syariat, orang-orang yang meremehkan dosa. Hadirinkumullah. Nah, dengan ini lalu Islam tidak hanya menyampaikan menakut-nakuti, nanti ada azab loh, hati-hati. Tetapi apa? Ada keseimbangannya, yakni Allah mengingatkan agar kita yang sudah kadung pernah berbuat dosa, berbuat maksiat pada masa lalu, yakni jangan berhenti berharap dari rahmatnya Allah. Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Jadi seorang mukmin itu ibaratnya burung yang memiliki dua sayap. Sayap satu itu mengenai adanya berharap terhadap rahmat Allah, dan sayap yang kedua itu ada rasa takut akan azab Allah. Jadi kalau dua-duanya harus seimbang. Kalau cuma berharap tanpa ada rasa takut, orang bisa meremehkan dosa. Sebaliknya, kalau cuma takut saja tanpa ada harapan, orang bisa putus asa dari rahmatnya Allah. Maka inilah keseimbangan yang perlu ada dalam diri kita. Jadi jangan hanya full ada rasa takut berlebihan akan azab Allah karena masa lalu kita. Ingatlah bahwa disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, seandainya seorang mukmin mengetahui besarnya azab Allah, tidak ada yang merasa aman darinya. Ini berarti menunjukkan takut. Dan seandainya orang kafir mengetahui luasnya rahmat Allah, maka tidak ada yang berputus asa dari surganya. Ini menunjukkan bahwa kita butuh adanya harapan. Ya, ini jangan sampai berputus asa dari rahmatnya Allah. Artinya rahmat Allah itu sangat luas, sedangkan azabnya Allah itu pasti nyata adanya. Orang yang paling takut kepada Allah justru itulah orang-orang yang paling mengenal Allah, bukan orang yang tidak tahu. Maka kita perlu mengenal siapa Allah.
Saya buat ilustrasi begini. Kalau ada orang yang tahu tentang listrik, asumsinya listrik itu berbahaya. Kalau tidak tahu ilmunya, maka apa? Kalau ada kabel yang terbuka, terkelupas, dia pegang. Kenapa? Dia tidak takut kalau dia pegang itu kabel yang ada listriknya, kesetrum, mati. Tetapi kalau ada orang yang tahu itu berbahaya, maka dia akan hindari. Setidaknya menjauh atau kalau bisa mengamankan supaya kabel itu tidak disentuh atau tidak membahayakan orang lain. Begitupun dosa. Kalau orang yang tahu akibat dari dosa, dampaknya berbuat dosa, maka dia akan lebih hati-hati. Tidak asal kata, tidak asal berbuat. Maka kita perlu menjadikan rasa takut kita kepada Allah itu sebagai rem. Rem dalam apa? Dalam hidup kita. Misalnya, namanya orang ya, ada saat-saat ingin berbuat dosa. Itu kita rem, karena ada rasa takut. Nek melakukan dosa ini, kamu siap-siap loh, nanti azabnya. Saat ingin menyakiti orang, lewat lisan atau mulai perbuatan atau sikap atau tulisan. Saat ingin mengambil yang bukan hak kita, ingat, Allah Maha melihat. Bagaimana? CCTV-nya Allah sangat luas, menjangkau semuanya. Kalau masjid kan hanya beberapa titik. Kalau Allah itu CCTV-nya sangat luas. Allah Maha melihat. Nah, pada saat yang sama ini, jangan berhenti untuk berharap kepada Allah untuk rahmatnya Allah. Dengan cara apa? Memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak amal soleh atau amal kebaikan. Ini mumpung bulan Ramadan, maka perbanyaklah bertaubat, istighfar, beramal kebaikan, sehingga di akhir Ramadan berlalu, kita pun dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan juga oleh Rasul dalam hadis riwayat Tirmizi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti punya banyak salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang bertobat. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang, seorang hamba yang takut kepada Allah dan tidak berhenti atas rahmatnya Allah. Wala taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Meskipun kita tahu bahwa azab Allah itu sangat pedih, azab Allah itu tidak bisa seorang pun aman dari kena azab tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.